Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada malam ini. Setelah melakukan pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari, kembali malam ini kita bersekutu dengan Tuhan dalam renungan firman Tuhan. Kiranya saudara sekalian diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah, rahmat, berkat, pertolongan dan kasih sayang-Mu, sehingga kami ada dan kembali akan bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman-Mu malam ini. Bapa, siapkanlah hati, pikiran, jiwa, seluruh keberadaan umat-Mu untuk fokus kepada Tuhan dan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saudara ambil Alkitabnya masing-masing. Saudara taruh pada tangan kita dan kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan membaca firman Tuhan dalam ayat yang ke-22 dulu. Kita baca bersama 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah bicara kepada kita semua malam ini. Hendaklah kita ini semua menjadi pelaku firman. Saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Kasih Tuhan kepada kita dibuktikan dengan Ia rela mati di atas kayu salib, menanggung, memikul segala dosa kita, segala kejahatan kita, segala kutuk, segala pemberontakan kita, segala kelemahan kita, segala-galanya di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Maka kita dikatakan dikuduskan oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita didamaikan oleh Tuhan, dan kita diangkat menjadi anak-anak-Nya, menjadi ahli waris daripada segala apa yang Bapa Surgawi punyai di atas muka bumi ini, amat terlebih surga kekal selama-lamanya bagi kita semuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mencapai semuanya dan dapat menerima semuanya itu, saudaraku, kita mempunyai kewajiban-kewajiban dalam hidup ini.
Dan kewajiban itu saudara dengarkan dari saudaraku mimbar ini. Saudara dengar dari penyampaian firman Allah di setiap hari Minggu, di setiap Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, dan seterusnya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di mana firman itu saudara yang dikasih bukan hanya untuk kita mendengarkannya, mengetahuinya, bahkan yang saudara membacanya sendiri, membaca Alkitab ini secara berseri, saudara menemukan mendapatkan di dalamnya ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita melakukannya. Sebab itu dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sebab saudaraku, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudara, janganlah menjadi orang-orang yang sampai pada saat ini menjadi penipu yang menipu diri saudara sendiri karena tidak melakukan firman Allah. Marilah kita menjadi pelaku firman Allah, saudaraku. Karena kalau kita melakukan firman Allah, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang akan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, bahkan dipermuliakan oleh Tuhan, karena saudara melakukan firman Allah. Kemudian ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, dikatakan orang yang mendengar firman, mengerti, memahami, tetapi kemudian tidak melakukan firman Allah ini, selain menjadi penipu bagi dirinya sendiri. Tadi itu ayat yang ke-20, saudaraku, 2. Ternyata yang kedua kita menemukan dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, kita ini disamakan dengan orang yang sedang bercermin. Kita melihat wajah saudaraku yang pria ganteng, wajah saudara yang perempuan cantik, baik, saudara amati sedemikian rupa dengan baik. Nah, saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya dikatakan sama dengan orang yang bercermin. Kemudian apa yang terjadi? Sesudah tidak bercermin lagi, dia melupakan saudaraku tentang saudaraku wajahnya, mukanya yang diamat-amati itu, betapa gantengnya saudara, betapa cantiknya saudara, betapa baiknya saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, maka dikatakan kita menjadi lupa, saudara-saudara. Saudaraku, janganlah kita menjadi orang yang mendengar firman tetapi kemudian melupakannya. Marilah kita mendengar firman Allah dan mengingatkannya, dan firman Tuhan berkata merenungkannya siang dan malam.
Maka dikatakan engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan dikuatkan, diteguhkan oleh firman ini. Mengapa saudara? Karena firman ini adalah firman yang mempunyai kuasa. Firman ini saudaraku adalah firman yang memberi hikmat, pengetahuan dan kecakapan kepada saudara. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan menjadi pembaca, pendengar firman Allah yang saudaraku melakukan firman-Nya. Karena dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan disertai oleh Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Haleluya. Kemudian saudaraku kita masuk pada ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berikut dalam ayat yang ke-25. Barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Alkitab atau firman Tuhan ini saudaraku adalah hukum Tuhan yang sempurna. Hukum Tuhan yang sempurna, firman Tuhan ini diberikan kepada kita semuanya. Untuk apa saudaraku? Untuk kita baca, untuk kita perhatikan, untuk kita dengarkan uraian penjelasan dari hamba Tuhan, dari gembala jemaat saudara-saudara. Dan dari dalam Alkitab atau firman Allah ini yang kita baca, saudaraku, bacalah terus menerus firman Tuhan ini. Bukan saja membaca tetapi meneliti atau menyelidiki firman ini, saudara-saudara. Sebab dengan saudara membaca, menyelidiki, meneliti saudara firman Allah ini, merenungkan firman Tuhan ini saudara, maka kepada saudara akan diperkaya banyak hal saudara dari dalam kebenaran firman Allah ini. Namun kita menemukan malam ini saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara, firman Allah ini adalah hukum yang sempurna, di mana hukum yang sempurna ini saudara adalah hukum atau firman yang dapat memerdekakan orang. Dari yang pertama kita akan lihat malam ini, yaitu memerdekakan kita dari hukum dosa. Mari kita membuka Alkitab kita ini dari Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, Alkitab firman Tuhan ini adalah hukum yang sempurna. Dan hukum ini saudara bukan hanya sekedar kita baca begitu saja, tetapi ternyata hukum yang sempurna ini adalah firman Allah memerdekakan kita dari dosa. Tidak ada hukum saudaraku yang dipegang oleh manusia di atas muka bumi ini yang dapat memerdekakan orang dari dosa. Hanya firman Tuhan, hanya Alkitab melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu saudaraku, yang dapat memerdekakan saudara dari dosa. Di luar Yesus tidak ada yang dapat memerdekakan saudara. Sebab itu firman Allah ini
adalah firman yang harus diteliti, dipelajari, dibaca, direnungkan, didengarkan baik-baik. Karena adalah firman yang memerdekakan saudara dari dosa. Hanya firman Allah, hanya Yesus sajalah yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sekaligus kita dijadikannya dalam ayat ini berkata sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba pelaku-pelaku firman Allah yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang taat kepadanya. Kita berada di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya yang memerdekakan kita. Kemudian saudaraku, selanjutnya adalah mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia. Surat Galatia pada pasal yang ketiga ayat yang ke-13, hukum yang memerdekakan kita firman Allah ini. Selanjutnya apakah yang Ia lakukan terhadap kita? Surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, mari kita baca 2-3. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Selanjutnya Alkitab atau firman Allah ini melalui pribadi Yesus Kristus adalah Kristus Yesus Tuhan yang telah dikatakan oleh firman Allah ini menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara, mungkin ada saudara yang merasa sampai malam hari ini saudaraku berada di bawah kutuk karena satu dan lain hal. Yang pertama, mungkin saudara berpikir karena orang tua saudara tidak percaya kepada Tuhan, atau karena mereka menjadi dukun, atau mereka menjadi penyembah berhala, atau mungkin juga saudara sendiri yang saudara kasih dalam Tuhan masih hidup di dalam saudaraku hidup yang jauh dari hadapan Tuhan sampai malam ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau dengan iman datang pada Yesus saudara, maka Yesus melalui firman-Nya malam ini bahwa Ia telah menebus engkau dari kutuk. Apakah itu kutuk hukum Taurat? Apakah itu kutuk yang engkau warisi dari leluhurmu, dari orang tuamu? Atau kutuk yang engkau bangun karena engkau hidup dan melakukan kutuk sampai malam ini? Tetapi saya mau bilang dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau supaya engkau datang kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah pribadi yang telah menjadi tersalib di atas kayu salib, yang menggantikan posisi saudara yang mestinya tersalib, terkutuk karena engkau hidup di dalam kutuk. Tapi Yesus menggantikan posisi itu. Dia hanya menantikan saudara datang kepadanya, percaya menerima Dia, maka engkau menerima penebusan dari kutuk itu, dan engkau terbebas, engkau terlepas, engkau hidup di dalam kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan Yesus. Selain saudaraku dari dosa tadi, dari kutuk hukum Taurat,
Kemudian kita akan lihat jauh bagian yang terakhir malam ini, bahwa Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, melepaskan kita dari ketakutan akan kematian atau maut. Mari kita buka Alkitab ini dari Ibrani pasal yang kedua pada ayat yang ke-15. Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudaraku, supaya dengan jalan demikian, kata Ia di situ adalah Yesus. Yesus Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya, saudaraku, Ia berada di dalam perhambaan atau perbudakan. Kenapa? Karena takut kepada maut, takut kepada kematian. Kenapa takut kepada maut, kepada kematian? Karena akan masuk ke dalam penghukuman Tuhan atau dibakar atau dihukum Tuhan nantinya di dalam api neraka. Tetapi ternyata Yesus telah datang dari sorga, Ia untuk membebaskan, untuk memerdekakan orang-orang yang takut dari perhambaan. Saudaraku, takut kepada maut, takut kepada kematian, takut menjadi orang yang terhukum nanti di dalam api neraka. Ternyata Yesus datang untuk membebaskan saudara, melepaskan saudara. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, dari firman ini sebagai hukum yang sempurna yang memerdekakan kita, baik dari maut, dari kematian, dari neraka, juga melepaskan kita saudara, memerdekakan kita saudara yang dalam Tuhan dari kutuk, dan juga Dia pula yang melepaskan, memerdekakan kita dari dosa. Kiranya Tuhan menolong saudara semua, khususnya jemaat, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara semua yang pertama kali mendengar firman Allah, bahwa ada pribadi yang bernama Yesus dari sorga itu yang telah turun ke dalam dunia ini untuk melepaskan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam kesimpulan firman Tuhan malam hari ini. Dikatakan bahwa hendaklah kita sekalian menjadi pelaku firman Tuhan, karena berbahagialah orang yang melakukan firman. Karena kalau kita tidak melakukan firman, kita sedang menipu diri kita sendiri. Berikut saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan. Jangan saudaraku melupakannya, karena kalau kita melupakannya sama dengan saudara sedang bercermin. Setelah itu saudara melupakan saudara yang kasih dalam Tuhan tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Tetapi mari kita saudaraku membaca firman Tuhan ini, mendengar firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, bahkan menelitinya dengan baik. Karena dari dalam firman Tuhan ini adalah hukum atau firman yang sempurna, yang memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk, bahkan dari ketakutan terhadap maut atau kematian atau neraka itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami datang membawa diri kami semua malam ini di hadapan-Mu.
Tuhan mengampuni kami kalau kami melalaikan firman-Mu atau perintah-perintah Tuhan selama ini. Dan mari Tuhan, malam ini kami menjadi pelaku firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang akan membuat kami menjadi berbahagia. Tuhan, ampuni kami kalau kami menipu diri kami sendiri dengan tidak melakukan firman. Tuhan, firman-Mu ini kami jangan hanya menjadikan sebagai cermin saja untuk melihat keadaan hidup kami yang sesungguhnya Bapa. Tapi baiklah kami menjadi, Tuhan, menjadi orang-orang yang membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan menyelidiki firman-Mu. Karena firman-Mu adalah hukum yang tertinggi, hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan kami dari dosa, dari kutuk, bahkan dari maut atau kematian. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kiranya mampu memerdekakan, melepaskan setiap yang mendengar firman-Mu. Melepaskanlah dari dosa, melepaskanlah dari kutuk, melepaskanlah dari maut dan kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan. Mari Bapa yang menghidupkan, memeteraikan, menanamkan firman-Mu ini menjadi firman yang hidup dalam batin kami semuanya. Segala beban persoalan umat-Mu kami bawa di hadapan Tuhan malam ini. Biarlah firman-Mu yang menjangkau dan menjamah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pencobaan, dalam nama Yesus, bela dan tolonglah umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, marilah saudara mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Amin.